Shalom, selamat pagi. Perayaan Natal kita tahun ini tentu saja berbeda dari perayaan-perayaan sebelumnya. Bukan kita saja sih sebenarnya. Hampir seluruh umat Tuhan yang ada di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Namun kita harus bersyukur bahwasanya kita masih bisa merayakannya, bukan? Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat hari Natal kepada semua jemaat yang merayakannya, baik yang ada di Gereja Taman Palem, saudara-saudara kita yang saat ini ada di Citra 3, Citra 2 Extension, Citra 2, di Dadap, bahkan ada saudara kita di Citra Raya Tangerang. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat hari Natal. Semoga Natal tahun ini kita semua menerima kebahagiaan bagi keluarga kita dan semakin besar di musim penuh sukacita ini. Semoga kita bisa berkumpul kembali di Natal tahun depan di gereja. Oleh karena itu, mari kita jangan sia-siakan kesempatan dalam perayaan Natal kali ini. Bersyukur atas keluarga yang terbaik yang Tuhan telah berikan kepada kita. Untuk teman-teman di mana kita bisa berbagi kebahagiaan Natal ini. Semoga Natal tahun ini menyenangkan kita sekalian. Baiklah, kita hari ini akan berenungan firman Tuhan. Saudaraku, hal apakah sesungguhnya yang harus kita renungkan saat perayaan Natal hari ini? Ya, Natal seharusnya tidak hanya diingat sebagai hari kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Karena hal yang paling hakiki dari kelahiran Yesus adalah itu merupakan bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Yohanes 3:16 berkata, karena demikian Allah mengasihi si dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan saat kita berbicara tentang keselamatan manusia, maka tidak bisa tidak kita harus berbicara tentang misi. Gereja bukanlah gereja jika ia tidak bermisi. Karena misi adalah hati Allah. Untuk itu dalam perayaan Natal hari ini, mari kita renungkan pentingnya misi di hati Allah. Sesuai tema Natal kita dan akan menjadi fokus tahun 2021, yaitu inilah waktu penuaian. Saudara, sekali lagi saya ingin kita ingat bahwa Allah sangat serius dengan misi, karena misi adalah isi hati Allah sendiri. Hal ini dinyatakan dengan sangat serius dalam seluruh Alkitab. Keseluruhan kitab suci dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu terus-menerus menyatakan kasih Allah secara konsisten kepada manusia yang berdosa. Kasih Tuhan adalah bagi segala bangsa. Lebih dari 600 kali kata bangsa dan suku bangsa muncul dalam Alkitab. Yesus Kristus telah mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus segala bangsa, kaum, dan bahasa agar mereka menjadi umat kepunyaan Allah bagi kemuliaan Allah Bapa. Itulah misi Allah di dalam dunia ini melalui diri Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Saudaraku, sesungguhnya merupakan hak istimewa bagi setiap orang percaya untuk terlibat dalam tugas pekerjaan misi Allah bagi dunia ini. Tugas ini begitu istimewa karena kita yang sebenarnya tidak layak telah dilayakkan oleh Tuhan untuk ambil bagian di dalam pekerjaan mulia tersebut, yaitu sebagai rekan-rekan sekerja Allah. Dan keseriusan perhatian Allah akan misi dapat kita lihat dari istilah mengutus dan mengirim dalam Lukas pasal 10 ayat 1 dan 2. Kata mengutus yang pertama dipakai dalam Lukas 10 ayat 1 dalam bahasa aslinya yaitu Yunani adalah apostelo. Dari kata inilah kata apostol berasal, yang artinya rasul. Apostol berarti diutus baik-baik dengan hormat dan diberi otoritas. Sesungguhnya dengan cara inilah Allah mau agar orang percaya
membagikan kabar baik keselamatan itu kepada seluruh dunia, yaitu murid-muridnya diutus dengan baik-baik, diapostelo oleh Tuhan Yesus. Sebaliknya, kata kedua yang dipakai dalam Lukas pasal 10 ayat 2 adalah ekbalo. Ekbalo berarti dilempar, ditendang, atau diutus dengan paksa. Hal ini menjelaskan bahwa Tuhan bisa memakai berbagai cara untuk mengutus seseorang, bahkan dengan paksa, supaya orang percaya tersebut mau pergi ke ladang misi. Di dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 2 berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Artinya saudaraku, antara ladang misi dan tenaga pekerjanya tidak seimbang. Jika orang percaya tidak mau diapostelo, yaitu diutus secara baik-baik untuk pergi, maka Tuhan bisa mengekbalo orang percaya untuk pergi, yaitu dengan diutus secara paksa. Hal ini dilakukan supaya bangsa-bangsa lain boleh mendapat kesempatan untuk mendengarkan kabar baik. Coba, mari kita ingat sedikit kisah dari gereja mula-mula di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Sebagaimana yang kita ketahui saudaraku, dalam kitab Kisah Para Rasul mencatat latar belakang sejarah gelap bangsa Israel, yaitu mereka berada dalam masa penjajahan selama lebih dari 500 tahun. Dan sewaktu kitab Para Rasul itu dituliskan atau terjadi, mereka telah berada dalam penjajahan bangsa Romawi kurang lebih 90 tahun. Dalam masa penjajahan itulah krisis yang berkepanjangan dialami oleh bangsa Israel, baik krisis ekonomi maupun sosial dan politik. Kemiskinan merajalela. Kebebasan berpolitik tidak dialami oleh bangsa Israel. Rakyat sangat miskin dan tertindas. Oleh karenanya, mereka sangat mendambakan kemerdekaan, kebebasan yang akan memberikan kelegaan kepada mereka. Itulah sebabnya ketika mereka berada di Bukit Zaitun bersama Tuhan Yesus, para murid-murid bertanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Saudara, pertanyaan tersebut adalah gambaran yang menerangkan kepada kita betapa mereka sangat merindukan kemerdekaan, kebebasan, dan pemulihan dari krisis yang berkepanjangan saat itu. Apalagi para murid tahu bahwa Tuhan Yesus pasti sangat mengasihi mereka. Oleh karenanya kerinduan tersebut menjadi doa dan harapan yang sangat wajar, bukan? Sebagaimana juga doa kita saat ini untuk bangsa Indonesia yang sedang mengalami krisis yang berkepanjangan. Tapi saudaraku, ternyata Tuhan mempunyai rencana lain yang lebih indah untuk mereka daripada sekedar memenuhi kerinduan mereka untuk kemerdekaan dan pemulihan sosial, ekonomi, dan politik. Pada ayat 7 Yesus menjawab, "Engkau tidak perlu mengetahui masa depan dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Sebenarnya, jika Yesus mau, Allah tentu saja berkuasa untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan mereka saat itu. Bahkan pada saat itu juga, Allah bisa saja memulihkan kerajaan Israel. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting dari itu yang disampaikannya dalam ayat ke-8. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Tercatat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Dari kisah inilah kita mendapatkan beberapa kebenaran yang bisa kita catat, yaitu yang pertama, misi atau penuaian itu ada di tengah krisis. Ketika Tuhan memberikan manat ini,
murid-muridnya adalah bagian dari masyarakat Palestina yang pada masa itu sedang menghadapi krisis dan kemiskinan yang luar biasa. Namun di tengah-tengah kondisi seperti itulah Tuhan justru menganugerahkan kesempatan bagi mereka untuk menjadi saksi-saksinya. Tuhan tidak berjanji untuk memulihkan bangsa Israel terlebih dahulu dan baru kemudian mereka mampu menjadi saksinya. Bahkan seperti yang kita ketahui, ternyata kerinduan atau doa dan pengharapan mereka itu untuk pemulihan dan kemerdekaan bangsanya baru dijawab pada tahun 1947, yaitu ketika bangsa Israel merdeka sebagai satu negara. Dan itu berarti, saudaraku, lebih dari 1900 tahun kemudian. Saudaraku, disinilah titik tolak misi para rasul yang dimulai dari krisis ekonomi dan politik. Misi tidak dimulai dengan kebesaran, kekayaan, dan kemegahan gereja serta anggota yang banyak, tetapi justru dari situasi kemiskinan dan krisis. Dari sekelompok orang-orang yang dipandang remeh dan orang-orang sederhana, Tuhan berkenan memakai mereka agar kuasanya dapat dinyatakan. Saudara, misi dimulai bukan dengan menunggu sampai gereja menjadi besar dahulu, mapan, dan anggotanya banyak. Coba perhatikan, jemaat mula-mula hanyalah suatu persekutuan kecil yang terdiri dari beberapa orang saja, yaitu para rasul dan anggota keluarga dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Sesungguhnya dasar pelaksanaan misi bukanlah uang, kekuasaan, atau kemapanan, tetapi amanat agung Tuhan Yesus, yaitu hati Tuhan Yesus sendiri untuk dunia ini. Lalu kemudian kebenaran yang kedua yang kita dapati adalah Roh Kudus adalah penggerak misi. Roh Kuduslah penggerak penuaian. Tuhan Yesus tidak pernah berkata bahwa kalau kamu sudah kaya, jemaatmu sudah besar dan mapan, barulah kamu akan melakukan pekerjaan misi. Akan tetapi dia berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Prinsip yang terutama adalah Roh Kudus yang diberikan kepada orang-orang percaya agar memiliki kuasa untuk menjadi saksinya. Roh Kuduslah yang menjadi penggerak misi orang percaya, bukan uang maupun kemapanan sebuah organisasi. Kuasa Roh Kuduslah sumber daya misi yang sejati. Orang percaya diberikan kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan. Kata saksi dalam ayat ini adalah martureo, yang artinya bersaksi. Dari kata inilah kita mengenal istilah marturia. Bersaksi bukan berarti menjadi pengkhotbah atau pendeta, walaupun itu merupakan salah satu bentuk dari kesaksian juga. Bersaksi merupakan totalitas seluruh hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Bersaksi melalui perbuatan seringkali berbicara jauh lebih keras daripada perkataan kita. Bersaksi bisa juga berarti mengatakan dan menjadi saksi mata kebenaran Kristus, pribadi dan karyanya, sehingga dunia benar-benar mengaminkan kebenaran itu. Walaupun karunia-karunia Roh Kudus diberikan untuk memperlengkapi orang percaya dalam pelayanan, tujuan utamanya tetap satu, yaitu agar nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam keadaan apapun, dimanapun, dan kapanpun juga. Bukan hanya di kala kesenangan dan kenyamanan, tapi juga di kala kegelapan yang pekat dan krisis yang berkepanjangan yang seakan tidak ada hentinya. Roh Kudus diberikan agar kita menjadi saksinya, agar Injil sampai ke ujung bumi. Dan hal yang terakhir, yang ketiga, yaitu keselamatan adalah untuk semua suku bangsa. Melihat apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 20 ayat 28,
jadikanlah segala bangsa muridku. Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi segala suku bangsa yang ada di dunia ini. Wilayah geografis untuk bersaksi bagi Tuhan adalah di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Misi harus menerobos keluar mencapai semua tempat dimanapun Injil dapat diberitakan. Dan ini dilakukan pada waktu Roh Kudus turun atas kita sekalian. Tidak ada tempat yang terlalu sulit yang tidak dapat dijangkau oleh Injil, karena Roh Kuduslah yang memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksinya. Kata "dan" yang dipakai di sini memakai kata "kai" dalam bahasa Yunani yang artinya sekaligus. Menyaksikan Yesus bukan berarti hanya di Yerusalem, lalu setelah semua Yerusalem diinjili, baru kita ke seluruh Yudea, setelah pekerjaan beres di Yudea, baru ke Samaria, dan seterusnya. Bukan begitu. Pelayanan kesaksian atau marturia harus dilakukan di Yerusalem, sekaligus di seluruh Yudea, sekaligus di Samaria, dan sekaligus sampai ke ujung-ujung bumi. Puji Tuhan. Sebagai kata penutup, saudaraku, amanat agung ini tidak pernah diubah atau diralat oleh Tuhan Yesus. Jadi sekalipun kita memiliki tugas yang berat dan mungkin sangat sibuk di Yerusalem kita, di gereja kita, kita tidak boleh merasa bahwa pelayanan kita di Yerusalem ini, di gereja kita ini paling penting dari yang lainnya. Masa krisis tidak boleh membuat kita abai terhadap amanat agung. Justru penuaian terjadi di masa krisis. Mari kita jangan berhenti untuk bergantung kepada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat para murid Yesus bersaksi dengan sangat berani. Petrus yang tadinya pengecut dan pernah menyangkal Tuhan Yesus, kini tampil beda karena Roh Kudus. Sebagai akibat dari khotbah yang diurapi Roh Kudus, penginjilan pada hari itu menghasilkan kira-kira 3.000 pertobat baru. Selanjutnya saudaraku, mari mulailah meletakkan koinonia atau persekutuan, diakonia atau pelayanan kasih, dan maturia yang adalah penginjilan sebagai dasar kehidupan kita berjemaat atau bergereja. Namun ketiga trilogi gereja itu tidak akan berjalan seimbang jika tidak dilandasi dengan metanoia, yaitu pertobatan. Pertobatanlah yang akan mengubah hati dan pikiran seseorang. Pertobatanlah yang akan membuat seseorang menempatkan Tuhan sebagai prioritas dalam pelayanannya. Pertobatan pula lah yang akan menyingkirkan konflik kepentingan dalam pelayanan. Sehingga dalam menerapkan trilogi tiang gereja itu, kita tidak boleh menekankan satu hal saja. Pertobatan akan memberikan perspektif ilahi dalam memandang dunia dan pelayanan di luar tembok gereja kita. Karena itu pula jemaat harus terus bertambah, karena firman Allah katakan tiap-tiap hari Tuhan akan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ingatlah, Tuhan tidak pernah berkata bahwa Tuhan akan memberikan bangunan megah dan besar sebagai gedung gereja. Ya, walaupun itu tidak salah dan mungkin sangat diperlukan. Tetapi Tuhan berkata bahwa jiwa-jiwalah yang perlu diselamatkan. Itu adalah investasi harta kita yang akan menjadi harta surgawi yang membawa kepada kekekalan di mana ngengat tidak akan memakannya. Dalam perayaan Natal ini, marilah saya mengajak semua saudara, sekalipun kita ada dalam masa pandemi, tetapi inilah juga masa penuaian. Bukan 4 bulan lagi, tapi sekarang. Dengan pertolongan Roh Kudus yang disertai pertobatan dari kita semua anak-anak Tuhan saat ini, mari kita tuai jiwa-jiwa. Inilah waktu penuaian. Selamat Natal 2020, dan kelak kita akan merayakan juga tahun baru 2021. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat perayaan Natal hari ini. Terima kasih Tuhan, sekalipun kami merayakan di masa-masa Indonesia dalam masa pandemi seperti ini. Tuhan,
Biarlah krisis tahun ini yang kami alami tidak akan memupuskan semangat kami untuk tetap dapat memenangkan jiwa. Kami tidak boleh melupakan amanat agung, karena untuk itulah Engkau datang ke dalam dunia. Untuk itulah perayaan Natal ini kami peringati, Engkau datang untuk menyelamatkan segenap isi dunia ini. Mari Roh Kudus tolong kami. Biarlah kami akan hidup terus dari hari ke hari dalam pertobatan, sehingga kami percaya Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, dengan pertolongan daripada segenap orang-orang percaya di sekitar kami bekerja bersama-sama. Kami tidak akan dibatasi oleh tembok-tembok gereja, tapi kami dapat menjangkau jiwa-jiwa dimanapun, karena Tuhan mengasihi segenap suku bangsa di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, biarlah tahun 2021 kami akan memasuki sebagai tahun penuaian bagi jiwa-jiwa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.